Sio kelinci. Ya, memang Anda termasuk salah satu sio yang diramalkan kurang berketidakselarasan. Di tahun ini, tantangan yang terbesar adalah berasal dari diri sendiri. Untuk itu, hindari hasutan, janganlah kita mudah percaya. Yang penting Anda tidak bersikap atau terkesan urakan. Jangankan bersikap, terkesan aja jangan gitu ya. Fokuskan juga segala sesuatunya hanya demi rezeki utama. Yang sampingan tolong jangan dipaksakan. Dari sektor keuangan, Anda diharapkan untuk tidak mudah percaya. Sio kelinci. Bagaimana kondisi Anda di tahun ular kayu 2025, 2026, Imlek 2576? Tentu saja Anda yang bersio kelinci tidak termasuk sebagai salah satu sio yang ciong. Artinya, walaupun Anda yang bersio kelinci tidak diramalkan sebagai sio yang berkeselarasan paling utama, tapi juga cukup berkeselarasan, artinya memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Nah, potensi pertumbuhan yang baik itu tentu saja bakal dan sudah terjadi lebih maksimal hasilnya apabila Anda tidak pernah merasa ragu dalam hal mengejar potensi yang ada di depan mata Anda. Hasilnya tentu saja jauh lebih meningkat dan melebihi ekspektasi Anda sendiri Apalagi kalau hal-hal yang bersifat negatif Anda jauhi semuanya. Dengan begitu maka keangkuhan yang merupakan momok di tahun ular kayu dapat Anda enyahkan pula. Nah, bagaimana kondisi Anda di tahun kuda api 2026, 2027, Imlek 2577? Ya, memang Anda termasuk salah satu sio yang diramalkan kurang berketidakselarasan. Walaupun tidak saya bilang sebagai yang ciong besar, tetapi tentu saja ekstra waspada patut diterapkan. Mengapa? Karena potensi keberuntungan Anda yang pada tahun ular kayu diramalkan bisa menempati ranking ketiga, dikhawatirkan anjlok ke posisi atau ke peringkat, ke level ke-6, satu level di atas yang terendah. Nah, untuk itu sikap kehati-hatian dan solusi yang tepat guna patut Anda terapkan. Ini penting kalau Anda memang hendak menstabilkan keberuntungan Anda. Bagus-bagus kalau potensi peningkatan bisa Anda wujudkan pula. Untuk yang satu ini tentu saja kita tergantung pula pada berapakah jumlah nilai keberuntungan kita nih yang bersio kelinci secara pribadi. Tentu saja untuk itu harus dihitung berdasarkan 3 tabel. Tabel usia sio, tabel bulan kelahiran berdasarkan Imlek, dan juga tabel kelahiran jam Imlek Anda. Kesemuanya itu, ketiga tabel tersebut tadi tentu saja bisa Anda sersamai
pada kalender tahun kuda api Imlek 2577. Namun terlepas daripada itu, hal yang terpenting untuk kita terapkan, untuk Anda yang bersio kelinci terapkan, konsistenkan prinsip. Nah, prinsip Anda di sepanjang tahun ular memang mampu Anda kendalikan. Kalau Anda konsistenkan itu, maka tidak alah sukar ya untuk Anda terus saja menyambungkan prinsip Anda secara konsisten tadi. Konsistenkan prinsip dan juga konsistenkan ambisi Anda sendiri. Jangan sembarangan. Ya tentu saja hal yang wajar toh ketika kita sedang dilanda ciong. Ya, tentu saja hal-hal yang bersifat sembarangan harus dijauhi benar ya. Dan ambisi harus sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Karenanya, sikap mudah percaya patut segera ditabuhkan ya. Nah, rupanya nih salah satu hal yang bisa mengakibatkan prinsip terenyahkan adalah karena hasutan. Ambisi ya bisa bergejolak, bisa saja dikarenakan juga ya iming-iming keuntungan besar, sehingga kita lupa ya pada apa yang seharusnya kita terapkan, yakni prinsip dan ambisi yang terfokuskan ya. Karenanya sikap mudah percaya patut segera ditabuhkan. Jangan gampang percaya. Bahkan hal yang terkesan logis pun pantas dipertanyakan. Jangankan yang nggak logis, yang logis saja harus kita pertanyakan. Jadi kalau ada proyek yang kemudian disuruh bilang, katakanlah ada proyek besar nih ngecat es, itu kan ngaco. Yang jangankan yang seperti itu, yang wajar suruh ngecat tembok aja masih kita harus tanya, apalagi ngecat es. Ya, tolong itu betul-betul menjadi satu dasar buat kita curiga kalau hal itu tidak logis sama sekali. Hindari sikap abai, ya, jangan menurunkan kepedulian Anda. Tingkatkan peduli hingga teroptimalkan. Jadi, peduli adalah salah satu solusi yang patut kita terapkan. Niscaya akal tiada, hambatan hilang, keberuntungan pun mudah kita torehkan pula. Ya, jadi saya tekankan lagi, ambisi jangan dibiarkan bergerak liar hingga menciptakan ambisi yang luar biasa yang kita kenal sebagai obsesif. Ada tahu kan? Obsesif adalah satu hasrat yang tidak masuk akal. Ya, kalau di tahun lalu kita dihadapi oleh fenomena adu strategi, di mana segala sesuatunya bisa-bisa kelabu karena strategi yang dilancarkan oleh pihak lawan, pesaing, dan apapun istilahnya yang hendak meluluhlantakkan kita punya eksistensi. Misalnya, di tahun ini tantangan yang terbesar adalah berasal dari diri sendiri, dari kelompok sendiri dengan nafsu yang membabi buta. Inilah yang harus diwaspadai, ya. Jangan sampai ambisi bergerak liar hingga mengobsesifkan hasrat kita sendiri. Ya, untuk itu hindari hasutan, ya, dan janganlah kita mudah percaya, ya. Apabila jumlah nilai keberuntungan Anda tinggi, tentu saja Anda lebih suka untuk
terkontaminasi oleh hal-hal negatif semacam itu. Namun apabila keberuntungan, jumlah nilai keberuntungan pribadi Anda relatif kecil, ya, kecurigaan menyelinapnya hal-hal semacam tadi patut diwaspadai benar, patut diekstra waspadai. Dengan kata lain pula, kalau jumlah nilai keberuntungan kita besar, kita tidak perlu khawatir walaupun deraan masalah datang bertubi-tubi. Tetapi apabila jumlah nilai kita itu kecil, tolonglah bersikap agak defensif terlebih dahulu. Dan kepada Anda, para karyawan di bidang apapun, ada yang hendak saya tekankan kepada Anda semua. Yang penting Anda tidak bersikap atau terkesan urakan. Jangankan bersikap, terkesan aja jangan gitu ya. Kedepankan perilaku curiga, namun patutlah Anda mengalah. Dalam konteks ini, sebaiknya kita tidak menelanjangi muslihat orang lain. Kendati muslihat tersebut berpotensi mencelakakan kita sendiri, yang penting kita bisa menghindar dan menyiasati segala sesuatunya agar kita sendiri selain terlepas dapat membukukan sesuatu yang bersifat positif. Fokuskan juga segala sesuatunya hanya demi rezeki utama. Yang sampingan tolong jangan dipaksakan. Anda yang bersiok kelinci, apabila Anda lahir pada bulan Imlek yang kedua, kelima, dan kedelapan, wah, Pak Kang, bagaimana saya tahu kalau saya lahir pada bulan Imlek tersebut? Silakan Anda menjersamai konversi kalender dari kalender internasional ke kalender Imlek, di mana hal itu telah disisipkan pada kalender Jadi bukalah bukunya, sersamai kalau Anda lahir pada bulan Imlek kedua, 5, dan 8. Dari sektor keuangan, Anda diharapkan untuk tidak mudah percaya. Kecurigaan patut lebih ekstra dikedepankan. Jangan mudah percaya, jangan berspekulasi, dan jangan memberikan penjaminan dalam bentuk apapun demi kepentingan siapapun. Berdasarkan sektor kesehatan yang lahir pada bulan Imlek kedua, 5, dan ke-8, disarankan agar menghindari aktivitas beresiko tinggi dan bahaya api. Para sahabat Sonora dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat sukses, tentu saja apabila Anda tidak berhasil menghindari deraan ciong, itu juga tentunya satu hal yang bakal mengecewakan saya sebagai seorang praktisi feng shui. Oleh sebab itu, saya berharap Anda bisa betul-betul menyersamai solusi yang telah diberikan, baik itu pada kalender Imlek 2577 maupun pada video yang berjudul Nafsu Membabi Buta. Keberhasilan Anda, kesuksesan Anda, keberuntungan Anda merupakan harapan saya. Sukses selalu.